Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farel Yusuf Reza dari kelas 11 IPS 2 ingin membacakan cerpen bertema Hujan dan Mata Pelangi. Mata pelangi itu tidak lagi tersenyum. Tatapannya menusuk ke ulu hatiku. Bahkan kali ini menolak sampai ke jantungku. Aku menunduk padahal aku sempat melihat rembulan hadir dan kerinduannya sangat hangat. Ketika dicium saya, "Kak, apakah aku harus mengalah?" Ucapnya pelan namun jelas kurasakan. Gejolak dasar menyusul ke telingaku. "Kenapa kau bilang begitu?" Suaraku hampir tidak terdengar, khawatir emosinya meledak dan menjadi tontonan banyak orang. "Dulu, aku dikorbankan agar sekolahmu tetap lanjut, masih tidak cukup." Nada bicaranya melemah namun untuknya masih tajam. Pandanganku berlarian di wajah mencari cahaya makna setiap kata-katanya. Akhirnya tertunduk lagi setelah terbentur pada tembok kekesalan itu. Hatiku basah. "Maafkan kakak, aku sudah." Kemudian tempatkan uang 10.000 di meja itu, meninggalkan semangkok bakso yang belum selesai aku santap. Tiba-tiba tetesan udara berjatuhan. Aku berlari menembus hujan. Tepat ketika aku sampai di berhenti bis, permainan kata-kata tiba. Aku mendengar adikku berlarian dan memanggilku. Ketika bis telah melaju, di dalam bis udara mataku tumpah, kusembunyikan di antara basahan hujan yang masih, dan aku sesak. Teringat kata-kata Yusuf pagi tadi, benarkah adikku menjadi korban agar sekolahku tetap lanjut? Kesedihan yang berlumut menyerangku. Aku tidak pernah menilik kebun rahasia keluargaku. Kini lumut itu telah menjadi kerak. Yusuf putus sekolah ketika aku masih duduk di bangku SMA. Saat itu dia masih di bangku sekolah dasar. Aku sendiri sekolah di ibu kota kabupaten, kampung di mana orang tua dan adikku tinggal cukup jauh dari ibu kota, sehingga aku jarang pulang. Setiap libur semester saja aku punya waktu untuk berkumpul bersama mereka. Kala itu aku terkejut ketika tahu adikku Yusuf sudah tidak kursus lagi, padahal dia sudah duduk di kelas 5. Mau jadi apa kalau tidak sekolah? Kulantunkan suara penyesalanku sekaligus ekspresi kekesalan. Yusuf tidak menjawab kali itu, tapi ada benar penyesalan di mata pelanginya. Pundakku, permainan kata-kata kurasakan basah ketika aku memeluknya. "Kenapa ayah izinkan Yusuf tidak sekolah lagi ya?" Aku terisak. "Dia kan belum mengerti, seharusnya kita yang memandunya. Dia anak laki-laki." "Ya," aku membocorkan ayah lekat. "Zara, kakak tahu kan seperti apa ayah. Ayah tidak suka perangai semangat sekolah yang hangat-hangat kuku. Pendidikan itu sekarang mahal," kata ayah datar. Aku mendengar Yusuf terisak. Ia lari keluar rumah. Suasana seketika hening dan hatiku membengkak. Kukunci diriku sendiri dalam kamar. Kusesali mimpiku untuk melihat Yusuf suatu hari kelak berseragam polisi. Bulir udara mataku tidak mampu mengembalikan itu. Hanya menambah sesak. 1 semester lebih sudah ia putus sekolah. Ya Allah, kemana kan dicari biaya untuk masuk lagi? Yusuf, permainan kata-katanya, pasti akan malu jika kembali ke sekolah. Sejak saat itu, aku telah berhutang pada diriku dan diri sendiri. Aku harus ikut bertanggung jawab atas masa depan adik laki-lakiku. Agar tidak, aku harus bisa memberikan lapangan pekerjaan yang layak untuk mencukupi kehidupan kelak. Mungkinkah semua itu sandiwara keluargaku agar aku tetap bisa mengantar, sebab sisa uang hanya ada sedikit dari kebutuhan makan. Aku yang masih bertahan menapaki bangku pendidikan hingga saat ini, sampai di bangku sebuah universitas negeri. Meski napas orang tuaku terengah-engah menghidupi kami di zaman yang teramat kejam, sekarang ini segalanya hanya akan dihargai dengan bahan. Penyebab orang-orang kecil seperti keluargaku hanya mendapat sisa kehidupan,
Tapi kini aku tengah memperjuangkan kehidupan yang layak untuk keluargaku. Sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah, aku selalu menduduki peringkat 3 besar, sehingga secara otomatis aku dibebaskan dari pembayaran uang SPP. Tapi tetap saja orang tuaku harus bekerja keras untuk memenuhi keperluan sekolahku yang lain. Buku-buku yang super mahal, apalagi SD dan SMP di kampung, belum ada perpustakaan. Orang tuaku hanya mengandalkan hasil panen sepetak tanah yang harus disewa dari juragan besar di kampung. Untuk makan permainan kata-kata harus gali lubang dulu. Kenang-kenangan masa lalu itu meninggalkan jejak yang menganga di hatiku. Kini bekas sayatan itu kian perih jika beradikku korban diperkecil. Malu diri ini wajar saja jika ia kaki seperti pagi tadi terhadapku. Aku memang sedang butuh uang. Uang hasil dari mengajar swasta baru cukup untuk di belakang keperluan kuliah dan makananku. Sementara uang SPP semester depan harus segera aku bayar. Waktu yang tersisa hanya 2 hari lagi. Karena itu, aku menemui adikku yang baru sampai di ibu kota beberapa hari lalu. Dia mulai bekerja di sebuah bengkel yang cukup besar. Kabarnya, ia akan membeli motor. Uang untuk DP motor itu diperoleh dari ayah. Aku merekomendasikan meminjamnya. Aku tahu ketika itu ia sedang galau. Salah satu tujuan ia mencari kerja di ibu kota adalah untuk melupakan mantan kekasihnya yang lebih memilih lelaki tajir. Mataku masih sembab banyak beasiswa di kampus, tapi tidak satu permainan kata-kata namaku terdaftar di sana. Alasan klasik, aku tidak punya orang dalam. Seminggu terakhir aku sudah berusaha mencari kredit nihil. Sekarang musim sedang tidak mendukung. Terkait kukorbankan diriku sendiri untuk masa depanku, bagaimana dengan masa depanku yang lain? Tapi waktu yang mencekik hanya memberiku satu keputusan. Sejak sakit tadi, langit buram, mendung yang bertandang, undangan rintikan hujan yang masih beraturan. Tetapi aku melihatnya seperti belakang lingkar. Ketika aku turun dari sebuah mobil, adikku juga sampai di depan kontrakanku. Ia datang dengan motor barunya. Aku langkahi aplikasi dekat. Seperti dia yakin bahwa akulah yang keluar dari mobil itu. Payung yang disodorkan lelaki paruh baya dari dalam mobil itu. Tidak kukira unggan hingga laki-laki itu mau keluar berkacamata Inggris. Apa yang harus kukatakan? Permainan kata-kata entahlah. Akan kujawab apa? Adikku mendekat, memegang sebuah amplop yang ia keluarkan dari sanggupnya. Amplop itu basah tertimpa hujan. Aku gemetar melihat bulu wajah yang memerah meski kuyup terguyur hujan. Yusuf semakin dekat, kini ia cepat di hadapanku, mata pelanginya tidak lagi bercahaya. Hujan kiat menjatuhkan tetesannya seperti sedang berteriak. Aku bukan diri aku sendiri lagi. Tiba-tiba Yusuf sangat kuat mencengkram tanganku. Lalu guntur permainan kata-kata bersahutan berbarengan dengan suara pukulan keras dari tangan mata pelangi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.